intinya ternyata kalau masyarakat masih minta, mereka berarti kurang. Tapi Hmm. kalau masyarakat sudah cukup, Mm-mm. berarti mereka nggak minta. Iya, Inti itu iya, iya. aja. Jadi ibu punya tagline, Mm-mm. namanya tagline-nya Mari Kita Gadang Basamu. Jadi Iya, iya, artinya iya. kita sukses, jangan ibu sendiri sukses Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Sama-sama sukses lah. Sama-sama sukses lah Iya, ya, iya, iya. petani apa semua masyarakatnya. Sekarang ini orang melihat keluarga ibu, Pak Ipe Mm-mm. misalnya, dan keluarga besar itu sudah Mm-mm. sampai di puncak sukses loh misalnya. Hmm. Ya kalau Pak Ipe tinggal menteri atau presiden wakil Amin, presiden aja amin, gitu. amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya banyak macam-macam. Ada yang pernah bapak diguna-guna gitu atau jadi gubernur Iya, iya, ya. iya, iya. Mau ada apa kok? Ya nggak ngerti lah itu ya kok Heeh. tiba-tiba ada boneka yang Oh, ada ketemu di apa kayak santet pagar gitu, Bu. santet ya. Oh. Wah pokoknya udah sampai arah ke sana gitu ya. Iya, iya, iya. Nah itu tentu kita ujung-ujungnya adalah kuncinya dekat pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan support sekali, Ibu Nevi. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Nevi Zuwairina. Iya. Iya, saya mungkin dengar nama ibu aja selama ini. Oh ya? Dan lihat fotonya udah sering gitu ya. Oh. Chat juga sering, tapi Oh. mungkin secara pribadi ibu nggak kenal gitu. Ah iya. Ya mungkin Mm-mm. kalau secara pribadi siapa yang tidak kenal kan ibu, yang gitu kan. Eh, tapi kita ucapin selamat dulu pada ibu sebagai peraih penghargaan awards ibu ya. Iya betul. Inspiring Woman, ya kan? Iya. Ini luar biasa. Ada mungkin tidak banyak tokoh PKS dapat itu. Boleh kita tepuk tangan dulu, Bu? Baik, Nusana, sekali kita akan bincang lebih jauh dengan Ibu Nevi ya, terutama pencapaian beliau ya, tidak hanya sebagai seorang Alek DPR RI pada hari ini, tapi dia juga seorang ibu dari anak-anak yang 10 orang. 10 orang. Dia juga adalah istri dari seorang Bapak Irwan Pritno, iya, sudah menjabat gubernur 2 periode, dan sekarang beliau juga anggota DPR RI, ya, dari Dapil Sumbar. Caleg DPR RI. Sebelumnya kan sudah menjabat, gitu. Sebelum Periode menjabat. kedua calegnya, kayak gitu kan. Baik Ibu, dalam waktu yang berharga ini saya pengen nanya ini Bu, Iya. sebagai super mom ya, Oh, iya. ibu yang super kayaknya kan, punya 10 anak gitu loh. Saya dulu pernah dengar Umu yang paling besar, Umu Umurnya sekarang 87 berarti berapa tuh? 36. 36. Hmm. Mujahid siapa? Jihad siapa? Jundi Fadlila. Jundi. Wah, jadi dulu dengarnya Umu Jundi kan? Iya, Umu Jundi, ya. Jundi sudah sekarang 36. 36. Udah 36. Masya Allah, waktu begitu cepat berlalu. Iya, benar. Bagaimana Ibu mendidik itu ya? Iya. 10 anak itu. Ya, saya pikir itu bukan hal yang mudah gitu kan. Betul. Boleh dicerita kepada kita Ibu? Ya. Terima kasih kepada Aswirman Bu. Aswirman ya. Atas acara ini tentu ini adalah suatu amanah ya buat saya, Ibu Hajah Nevi Zuwairina Irwan Praitno, anggota DPR RI dari fraksi PKS Dapil Sumbar 2. Sudah menjadi anggota DPR RI Wakil Rakyat untuk di pusat Iya, selama iya. hampir 4 tahun. 4 tahun. Ya, tentu ini suatu amanah ya dari masyarakat di Sumatera Barat khususnya Dapil Sumbar 2. Tentu amanah ini kita istilahnya kita jalankan sebaik-baiknya. Karena begitu kita sudah dipilih menjadi wakil rakyat, tentu kita menjalankan sebaik-baiknya, sesempurnanya dan terus menyalurkan aspirasi ya daripada masyarakat ya yang ada di dapil saya khususnya Dapil Sumbar 2. Dan memang selama ini sudah banyak aspirasi yang disalurkan, baik itu infrastruktur, rumah ibadah, masjid, sekolah, pendidikan, ya terus ada kelompok tani, irigasi, rumah tidak layak huni, bantuan beasiswa, ya terus beasiswa buat anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, ya. Terus bantuan rumah gempa, korban gempa di Pasaman dan Pasbar, banyak ya, tidak bisa sebut satu, sudah ratusan miliar mengalir aspirasi program pemerintah pusat ke dapil saya. Iya. Luar biasa Bu ya. Iya. Nah, terus bicara anak lagi tadi ya. Iya. Iya.
Jumlah anak saya adalah 10 orang. Yang paling besar tuh namanya Jundi Fadlillah, lalu Wafiatul Ahdi, dia Usyahida, lalu Anwar, Atika, Ibrahim Irwan Praitno, lalu Sohwatul Islah, Farhana, terus Laili Tanzila, dan Takia Mafaza. Jadi kami mulai mendidik anak tuh dari nama-nama dulu Hafal ya. semua, Bu, ya? Masih Nama-namanya hafal semua ya? hafal. Nama-namanya itu nama-nama doa semua. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ketika kita ngasih anak kita ada nama doa dan akhirnya terwujud ya dari nama tersebut. Itu langkah pertama ya, kita punya anak. Tentu ketika hamil juga kita sudah apa namanya itu ya, istilahnya mendekatkan diri lah. Intinya ketika mendidik anak tuh kita harus dekat pada Allah ya, karena kita sedang mendidik generasi ya, penerus kita yang mereka akan mendapatkan zaman yang lebih berat ya dibandingkan kita yang sekarang ini. Istilahnya mereka tuh kan generasi milenial, zenial, bahkan generasi X sekarang ya. Kalau kita ini kan ya, karena alfa lagi. Nah, itu mereka menghadapi masa depan yang gelap. Maksudnya gelap tuh bukannya suram kan, tapi kita nggak tahu di masa depan tuh seperti apa nanti, apa negara kita, apa dunia. Nah, itu kita harus bekali mereka sebaik mungkin mulai dari awal kandungan ya. Dan tidak hanya ketika mereka lahir. Nah, itulah dengan mendekatkan diri pada Allah, kita sudah mendidik mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terus juga tentu kita berdoa ya supaya anak-anak kita ini sukses ya, dunia akhirat dan sebagainya. Tapi itu semua doa harus diiringi dengan usaha. Ya. Jadi Bapak ini kan psikolog. Iya, betul. Nah, dia pertama yang dia capai itu adalah sekolahnya harus Islam terpadu. Mulai dari TK, ya SDIT, SMP, bahkan 5 anak saya pesantren. Ya, jadi kita basic Islam mereka harus kuat. Ya, terutama ketika mereka SD, TK, SD, lalu SMP. Ya, itu hampir berapa tahun tuh SMP tuh? Udah 15 tahun ya. Kita geber terus. Itu kan tidak hanya kita mendidik keislaman mereka di sekolah, tapi juga di rumah. Kita panggil guru ngaji ya, mereka menghafal Quran ya, baca Quran yang benar segala macam ya. Nah, itu kita geber selama 15 tahun dia hidup. Nah, begitu SMA baru kita lepas ke negeri. Ya, kenapa? Karena kita berharap mereka kuliahnya di universitas negeri murah kan. Karena kita banyak soalnya swasta mahal. Alhamdulillah dengan strategi seperti itu kita udah geber selama 15 tahun didikan Islam yang kuat ya, di rumah maupun di luar. Ya, ketika mereka ke SMA dan kuliah mereka sudah punya modal ya yang kuat. Tentu kan ketika mereka SMA juga tetap kita bina terus ya di rumah atau bersama kawan-kawannya ya, ini tetap dalam bantuan kita. Dan tentu ini sebenarnya kan punya anak 1, 2, 3 itu beda ya. 10 anak ada 10 kelakuan. Betul, 10 karakter ya. 10 karakter ya. Itu jadi tantangan, tapi memang kelebihannya Bapak itu psikolog. Saya banyak ya belajar dengan Bapak bagaimana kita mendidik anak ya dengan baik. Ya, alhamdulillah, insya Allah dan seterusnya. Yang sekarang ini kami ini menjadikan keluarga yang cinta kepada Al-Quran ya. Jadi kita itu selalu punya WA group untuk setor bacaan Quran setiap harinya. Setor bacaan Quran. Ya, 1 juz. Bukan hafalan ya? Bukan. Bacaan tapi ya? kan bacaan. Tapi kan betul. Juga dalam rangka menghafal. Karena kita sering membaca jadi menghafal ya. Jadi hafalan dan bacaan dan hafalan ya. 1 juz per hari, ada yang setengah juz ya, ada yang setengah juz ya, ada 5 halaman. Nah itu yang kita geber lagi. Masih sempat Ibu ya? Iya. Terus ini Pak Ibu di mana anak juga ada bertebaran barangkali ya. Dan mereka komit dengan itu. Komit, alhamdulillah. Ini komit ya. Karena kita lihat bahwa kedekatan mereka kepada Quran dan Allah itu menjaga mereka. Luar biasa. Ya, Allah menjaga mereka. Masya Allah. Nah itu ya, jadi mendidik anak ini sebetulnya kalau mau diceritain nanti nggak sampai waktu kita pakai. Harus 2 jam sendiri ya. Satu sesi. Seminar parenting. Jadi saya cukupkan untuk dalam mendidik anak ya. Tentu itu yang paling penting adalah kita berdoa dan berusaha supaya anak kita soleh dan solehat. Nah, Cucu udah berapa Bu?
mau 14 lagi. Iya. Itu justru kita didik juga ya. Seperti ya orang tuanya juga punya didikan tersendiri ya, dan kita pun juga membackup. Jadi sekarang keluarga besar 26. Oh, 30 lebih 30 ada, ya? Pak. Iya, oh, banyak anak Enggak yang cucu. ibu Iya. dengan Pak Ipe, Iya. anak 10, Iya, anak cucu mantu. oh menantu Mantu ya. udah itu 8 Iya. Oh, kan, iya. mantu. Mantu Cucu dihitung ya. udah 13 kan. Nah, Iya. berapa tuh kan? Iya, Anak iya. aja udah 10. Luar biasa. Nah, 30 Dari orang. asalnya cuma 2 orang. Iya. Ini ya memekar ya. Iya, mantap, luar biasa. Iya, Ini betul. sudah menginspirasi orang. Iya, Menariknya iya, tadi, iya, Bu. iya, iya. Iya. Artinya pasti ada hal-hal besar yang dilakukan untuk sukses yang besar gitu. Ya, betul. Jadi kalau seorang ustadz mengatakan kami ini keluarga Quran, kami Iya. juga nggak tahu kami apa namanya, Iya. tapi ternyata keluarga Quran namanya Mantap. gitu. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi keluarga kita yang lain. Amin, amin, amin. Dan ibu juga istri dari seorang gubernur atau mantan gubernur Pak Iron Praetno selama 2 periode. Ya, itu cukup masa yang panjang dan lama kan gitu. Iya, Kalau mungkin betul. dilakukan pemilihan lagi 3 periode bisa saja kan gitu kan. Iya, Itu betul. bagaimana, Bu? Bisa mendampingi Pak Ipe selama itu, suka dukanya gimana, Iya, atau perjuangan gimana, Bu? Betul. Ini akhirnya ada pepatah mengatakan apa ya, bahwa di balik Laki-laki hebat, ada pasti ada perempuan wanita yang hebat hebat. yang mendampinginya. Itu mau saya ungkapkan tadi, Bu. Iya, benar. Ini udah testimoni ya Iya, dari iya. Ibu ya, semua siapapun ya yang dimana seorang laki-laki yang berhasil dalam karirnya ya, dalam apa namanya kedudukannya, apa itu dia sebagai direktur, sebagai gubernur, presiden, itu pasti ada istri ya yang sangat sabar ya mendampingi suami yang begitu bebannya berat ya. Berat. Istilahnya tuh kalau Gubernur Sumatera Barat berarti ngurusin Sumatera masyarakat Barat, tuh masyarakat, bar ya. iya. Tuh kalau Pak Irwan tuh ketika zaman COVID tuh kalau ada yang meninggal karena COVID tuh sedih gitu ya. Aduh, ini berarti saya nggak bisa maksimal Iya, iya, iya. menjaga masyarakat saya Iya, untuk iya, iya, terhindar iya. dari COVID. Tapi kita kan udah usaha ya. Tapi tetap sedih juga ya. Jadi sebagai pemimpin ya, itu memang yang melaksanakan amanah ini dengan baik tentu berat ya, karena kan dipikirkan oleh semuanya. Nah, kita di rumah ini harus mendinginkan gitu ya, jangan sampai yang di luar didapat itu suatu hal yang berat, di rumah dapat yang berat lagi. Ini ya sudah buah beban di luar ya kan, iya, nyampe di rumah iya. disemprot lagi. Nah, iya. Nah, ini peran para istri Iya, ya, iya, iya, apa iya. yang suaminya punya kedudukan, nah, tentu kita harus membackup dengan baik ya. Iya, Tentu di sini lagi-lagi kedekatan kita kepada Allah, juga kesabaran kita, juga kita lebih banyak membantu Bapak ya, menjalankan amanahnya dengan baik ya. Nah, itu kita harus berperan. Itu. Pernah ada satu masalah yang begitu berat, Bu? Tentu masalah itu pasti ada Iya, ya, iya, berat pasti ada. Ya, banyak macam-macam, ada yang pernah Bapak diguna-guna gitu atau jadi gubernur Iya, ya. iya, iya. Mau ada apa kok ya nggak ngerti lah itu ya, kok tiba-tiba ada boneka yang ada ketemu di apa Kayak santet pagar gitu, Bu? santet ya. Wah, pokoknya udah sampai arah ke sana gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, itu tentu kita ujung-ujungnya adalah kuncinya dekat pada Allah. Dekat pada Ya, Allah. karena kalau dekat pada Allah ini, kalau Bapak sendiri begitu jadi gubernur, yang namanya puasa nggak pernah tinggal, Oh, yang namanya baca Quran nggak pernah tinggal, luar baca biasa. doa tuh nggak pernah tinggal, ya, sholat malam Bapak nggak pernah tinggal, ya. Pokoknya baik Bapak atau Ibu begitu menjabat mau betul-betul ya dekat pada Allah dan mohon perlindungan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu Ini luar perintahnya. biasa, Bu. Artinya di samping memang sibuk dengan aktivitas masyarakat, banyak keluar dinas segala macam ya kan, tapi tetap konsisten menjaga ibadah Al-Quran ya kan, Ya. kemudian qiyamul lail, itu zikir-zikirnya ini kan hal yang sebenarnya luar biasa sebenarnya. Kadang-kadang kita baru keluar sedikit aja udah tinggal sholatnya jamaahnya kayak gitu kan. Ini luar biasa ya. Jadi ya mungkin kita semua bisa mengambil pelajaran dari Bu Evi seperti ini. Sekarang ini orang melihat keluarga Ibu Pak Ipe misalnya dan keluarga besar itu sudah sampai di puncak sukses kalau misalnya. Ya kalau Pak Ipe tinggal menteri atau presiden wakil presiden aja gitu. Amin ya rabbal alamin. Iya, ada bocoran tadi Bu ya, siapapun presidennya menteri Pak Ipe gitu.
Enggak, kau bercanda Ibu. Amin. Ibu juga sudah menjadi DPR RI kan, dan kemungkinan jadi yang next yang 2 periode misalnya kan. Iya. Kira-kira tentu kita meraihnya dengan suatu yang sangat bekerja keras gitu ya. Betul. Boleh nggak saya tanya, Bu? Pernah nggak Ibu ada di titik terendah gitu loh? Oh iya, itu titik terendah Ibu sebagai anggota DPR ya? Iya, silakan Bu. Ya. Tadi kan titik terendah waktu istri gubernur ya. Oke, ya. Bagaimanapun kita sebagai anggota DPR RI atau wakil rakyat adalah amanah, sehingga kita menjalankan amanah sebaik-baiknya. Yang terendah tuh ialah capek. Oh, capek. Capek. Ya, karena kita melayani rakyat. Ya, pasti ya, karena Ibu dalam sehari itu bisa 10 titik pertemuan ya dengan masyarakat. Tentu masyarakat tuh ketika datang wakil rakyat itu memang kita nggak bisa salahkan. Di kepala mereka tuh bantuan. Ya ternyata surveinya memang begitu. Uang gitu. Bukan, mereka menerima paket sembako, mereka menerima penyaluran program dari pemerintah ya. Akhirannya intinya ternyata kalau masyarakat masih minta, mereka berarti kurang. Jadi kalau masyarakat sudah cukup, berarti mereka nggak minta. Intinya itu aja. Ya, selama mereka minta, ya kita usahakan disalurkan aspirasi mereka dengan berbagai cara. Tentu kan kita juga punya keterbatasan karena kita kan legislatif ya, tidak seperti eksekutif. Tentu kita perkaya mereka ya. Walaupun kita sudah keterbatasan, ternyata kalau dihitung itu sudah ratusan miliar juga ya, yang turun ke dapil saya ini selama saya menjabat hampir 4 tahun ini ya. Nah itu aja ya. Jadi ketika kita tidak bisa memenuhi harapan mereka, yaitu rasanya ya buat saya satu hal yang ya kita berjuang ya untuk mereka menyalurkan aspirasi kita sama aspirasinya. Alhamdulillah kayak seperti contohnya ya, Pasaman Barat itu ketika gempa itu yang hancur rumahnya 12.000. Ya, Pasaman Timur yang hancur 8.000. Totalnya 20.000. Ya, sampai sekarang ini memang dari pusat sudah ada 1.000-an. Alhamdulillah saya ngasih 100 ya. Untuk rusak ringan dapat 20 juta di Pasaman Barat. Untuk rusak ringan di Pasaman Timur 20 juta juga, 100 rumah. Maunya ribuan dong. Masih banyak lagi ribuan. Tapi betul, karena keterbatasan jadi ya disitulah ya kita tidak bisa maksimal ya membantu masyarakat, melayani rakyat. Nah itu yang kita berdoa mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berikan kembali gitu aja. Berarti 4 tahun yang berlalu titik tekan program Ibu kemana? Udah ke dapil Ibu ya, Sumba 2 terutama di daerah-daerah pemenangan Ibu. Oh, daerah pemenangan. Yang 2019 gitu. Alhamdulillah selama Ibu 4 tahun ini daerah pemenangan Ibu udah tersalurkan semua. Tersalurkan gitu. Semua. Iya. Ada program-program Ibu. Oh, program-program ya? Iya. Programnya lebih kepada pertanian. Banyak. Jadi Ibu punya tagline namanya tagline-nya mari kita gadang basamu. Jadi artinya kita sukses, jangan Ibu sendiri sukses gitu ya. Sama-sama sukses. Sama-sama sukses lah ya, petani apa semua masyarakatnya. Terus visi Ibu keluarga religius peduli pada petani dan kelompok UMKM. Jadi dari posisi Ibu sebagai ibu ketemu ibu-ibu dari ibu ya, keluarga ketemu keluarga, religius ketemu rumah ibadah, pondok pesantren, petani ketemu petani, pelaku UMKM ketemu pelaku UMKM. Itu tagline-nya Bu ya? Itu visi Ibu. Iya. Tagline-nya mari kita gadang basamu. Mari gadang basamu. Sukses bersama dengan Ibu Nevi Hazani. Luar biasa, sukses bersama. Iya benar. Ini next mau jadi anggota DPR RI lagi, caleg. Maju lagi. Iya, betul. Nah, ini pertarungan agak lebih keras kayaknya. Iya. Pasti. Baik internal maupun juga eksternal, mungkin eksternalnya ya kan. Betul. Banyak calon kompetitor. Mantan kompetitor kita, mantan kepala daerah Sumatera Barat ikut nimbrung juga sekarang kayak gitu kan. Betul. Bagaimana Ibu melihat peluangnya untuk 2024 ini bagus ini? Ya. Kita targetnya berapa kursi kan? Coba 2 kan. 2 kursi ya. 2 kursi ya. Ada 3 kursi ya, tentu. 3 kursi. Target yang disurvei 3 kursi. Oh, 3 kursi. Tapi surveinya 2 kursi. Survei 2 kursi. Mudah-mudahan ya ini surveinya bertahan terus sampai di nanti pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 ya.
kita berjuang terus ya, karena kalau ini di Sumbar 2 ternyata 2 kursi, itu se-Indonesia gempar ya. Karena ini prestasi, Bu, ya. dapil neraka. Iya. Prestasi ya, dari ratusan orang yang ingin menjadi anggota DPR RI, yang lolos ke Senayan hanya 6 orang kan. Nah, 2-nya dari PKS. Allahu Akbar. Ya, tentu ini jadi suatu pancingan ya buat kita semua untuk bekerja keras ya, baik target terstruktur yang maju, semua kompetitor itu pancingan kita untuk bekerja keras ya dan sesuai dengan target. Iya. Jadi kita optimis, insya Allah. Oh iya, optimis 2 kursi. Target 3 kursi dan 3 kursi. Udah minimal 2 kursi dapat. Minimal 2 kursi. Dan salah satunya Ibu gitu. Ya. Satunya Ibu. Ya, diamanahkan sampai saat ini di nomor 1. Nomor 1 ya. Karena kan di sini kita untuk memenuhi kuota ya, perempuan di parlemen legislatif 30% ya. Untuk perempuan masuk parlemen memang kan berat ya. Jadi akhirnya dengan nomor 1 ini mudah-mudahan melancarkan untuk kita masuk ke Senayan gitu. Wanita Sumbar orang Awak yang ada di Senayan berapa orang, Bu? Yang dari dapil Ibu ini 2, tapi yang 1 kan PAW. Oh, PAW. Gitu. Iya, berarti kan Ibu sendiri ya. Sendiri ya? Iya, dari 6 orang perempuan 1. Sumatera Barat kan gitu ya. Mantap, luar biasa. Ini kalau yang di dapil Sumbar 1 banyak yang perempuan. Oh, ada juga perempuan ya. Sumbar 2 yang 1 Ibu. Tapi kalau begitu nama Ibu sudah ada di Wikipedia kayak gitu. Udah. Bisa dicek. Udah ya. Sudah. Sudah Wikipedia udah. Kalau udah masuk Wikipedia itu udah sejarah tuh. Udah sejarah ya. Sudah. Berarti namanya udah tinggal di terdaftar secara dunia ya. Internasional sudah ngaku itu, Bu. Iya, begitu ya. Luar biasa. Hanya orang-orang hebat yang ada di situ, Bu. Oh iya. Benar. Jadi ini menariknya, artinya tidak banyak orang seperti Ibu bisa punya kesempatan yang sama di DPR RI kan gitu kan. Dan mudah-mudahan juga besok akan menjabat ya. Kira-kira ada program-program unggulan yang untuk ke depan yang mau Ibu lontarkan? Iya, betul. Tentu program unggulan ini nih intinya Ibu adalah meningkatkan ekonomi keluarga. Oh, ekonomi keluarga fokusnya ya? Fokusnya ya. Karena kalau Ibu lihat di sini kan surveinya kita banyak pengangguran, banyak keluarga miskin gitu ya. Walaupun di Sumatera Barat kemiskinannya lebih rendah dibandingkan nasional ya. Oh, nasional. Nasional lebih tinggi kan, Sumatera Barat lebih rendah. Tapi kita bukan berarti oh iya berarti kita lebih rendah, nggak bisa gitu. Tetap yang namanya tidak mampu dibantu ya. Kita kan maunya tuh, saya udah bilang kalau PKS singkatannya apa tuh? Pekerjaan apa? P-nya apa tuh? P-nya pekerjaan. Pokoknya nih kita ngajar masyarakat kerja apa aja yang halal ya. Sehat ya. Terus juga rumahnya layak huni, anaknya sekolah. Itu yang saya ajarkan. PT cukup ya di rumah tuh. Nah, tadi aja saya ada pertemuan dengan ibu-ibu di Batangane. Bu, katanya, listrik iyo kini ulah masuk sadonyo. Nggak ada lagi biar pet gitu kan. Tahun 2010 saya masuk di Sumatera Barat masih irmati sekarang udah nggak ada lagi. Tapi bayar listrik kok yang mahal, Bu. 50.000 seminggu, Bu, katanya. Jadi sebulan 200.000 buat mereka berat ya, karena mereka harus beli beras, harus anaknya sekolah ya segala macamnya gitu ya. Nah, jadi tadi Ibu bilang solusinya satu, ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau mau bisa bayar listrik, ibu-ibu cari pitih. Nah ya, jadi Ibu ke depan ya adalah bagaimana menghidupkan ekonomi keluarga, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak maupun baik anak-anak ya. Anak-anak ini siapa? Ya tamat SMA, pengangguran kita tinggi ya di Sumatera Barat ini ya. Tamat kuliah aja ada di kampung-kampung loh. Iya, betul. Ya, jadi kita mendidik mereka menjadi pelaku UMKM milenial dan menjadi petani milenial. Nah, itu yang kita didik. Intinya itu aja. Agak sinergi dengan program Pak Gubernur juga itu. Oh iya, pasti. Berarti titik tekan Ibu lebih kepada meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, karena spiritual gitu ya. Ya, dan spiritual. Iya. Kalau di komisi Bu ada komisi berapa? Sekarang Ibu di komisi 6. Komisi 6. Ya, bagian di bidang ekonomi ya. Ekonomi. Ya, berarti sinergi lah dengan komisi Ibu. Iya. Dan memang kayak wilayah Padang Pariaman aja sudah termasuk miskin di Sumatera Barat ya kan? Iya, betul. Iya, betul. Kalau melihat peta nih Bu ya, ada kompetitor lain di internal kita misalnya kan. Nah, karena kira-kira
yang mana menjadi kantong suara Ibu? Misalnya kalau di Payakumbuh ada lagi Pak Reza, Pak Reza, iya. kalau di Pariaman Padang ada lagi Ridwan gitu. Nah, Ibu petanya di mana kira-kira? Jadi kalau Ibu sih kan intinya adalah Ibu melanjutkan basis pemilih Ibu 2019. Iya. Ya, nah itu ya. Jadi nanti kita tentu menghijaukan yang hijau basisnya, menghijaukan yang kuning. Petanya ada ya? Iya ada petanya semua. Dan menguningkan yang merah. Iya. Ya artinya kalau nggak ada yang mau milih Ridwan pilih Ibu. Nah, nggak ada yang milih Pak Reza pilih Ibu. Nah gitu, daripada suaranya kemana-mana Iya, gitu betul, kan. betul. Ya, nah itu yang kita tawarkan kepada masyarakat. Tentu tergantung masyarakat untuk memilihnya. Ya, artinya mungkin berarti tidak ada daerah ya tertentu misalnya yang menjadi Ya, Ibu basis ada ya, daerah-daerah basis menyebar. tertentu ya yang Ya. suaranya besar-besar di tahun 2019 ya. Ada Pasaman, ada Agam, dan Padang Pariaman. Oh, iya. Menarik ini. Artinya dengan program-program yang sudah ditelurkan, ya tentu masyarakat akan merespon ya, Benar. apa yang akan Ibu lakukan nanti. Kayak Iya, gitu. betul. Iya. Kira-kira kalau melihat peta pemilih Bu ya, sekarang kan 40% itu milenial gitu Betul, kan. betul. Nah, sekali. apa sementara titik tekan kita nih kepada ekonomi keluarga lebih kepada ibu-ibu, ya kan gitu kan? Ada nggak segmentasi milenial nih yang mau Ibu programkan? Ternyata setelah survei pemilih Ibu tuh banyak yang bukan milenial. Heeh. Jadi memang kalau Ibu masuk ke milenial itu harus punya strategi ya. Iya. Nah ini yang kita sedang bahas ya strategi Iya, seperti iya. apa. Kunci milenial itu cuma satu permasalahannya. Mereka datang nggak ke TPS. Nah ini yang kita lagi edukasi. Tanggal 14 Februari mereka libur, yang ada pada tidur di rumahnya masing-masing. Gimana mereka datang ke TPS? Iya, Kayak iya, Ibu punya milenial, kan Ibu yang teriak-teriak, ayo Iya, bangun, iya, bangun, iya. bangun. Nanti TPS saya tutup, jam 7 kita udah sampai TPS. Iya, iya, Nah, iya. tentu kita edukasi orang tuanya supaya nanti yang milenialnya mau milih ke TPS. Nah, itu aja Iya. permasalahan kita. Berarti untuk balik lagi ke milenial. ibunya. Ibu bukan megang remajanya, tapi megang ibu-ibunya kayak gitu kan. Betul. Jadi kita edukasi ibu-ibunya. Ibu-ibunya diedukasi untuk anak-anaknya Remaja milih juga kayak gitu. edukasi. Mantap. Iya. Masuk juga, Bu. Iya benar. Benar-benar. Bu, sebenarnya waktu kita Udah. tidak cukup ya, nih untuk benar. bicara seperti Ya, ini, Bu. betul. Kita bicara parenting aja belum Oh lengkap iya, Ibu 2 di jam sana. itu. Tapi ini kan prolog lah, misal perkenal lah dengan Ibu ya. Iya, betul. Nanti mungkin kita undang lagi Ibu di Insya Allah. podcast selanjutnya. Insya Allah. Dan kita siapin waktu yang panjang juga untuk Oke, Ibu ya. boleh. Minimal 1 jam lah Bu, 1 jam misalnya. lah. Ya, dengan lebih santai gitu kan. Oke. Tapi pembicaraan yang ini saja sudah banyak memberikan pelajaran buat kita bersama. Iya, Terutama yang saya garis bawahi bagaimana ibu disiplin mendidik anak-anaknya dalam kesibukannya masih komit ya untuk sama-sama mengingatkan untuk tilawah, ada grupnya sama-sama ya menjaga ibadahnya satu keluarga ini luar biasa untuk kita bersama. Dan inilah mungkin ya keluarga Bu Nevi ini pantas untuk kita jadikan teladan untuk kita semua. Iya, sama-sama lah kita Dan bercermin inspirasi ya. untuk kita lakukan semuanya. Iya. Dan kita berharap mudah-mudahan Ibu Nevi kemarin besok ya 2024 kembali melangkah ke Senayan Bu ya. Amin, Untuk amin, memperjuangkan Rabbal keluarga-keluarga yang masih miskin di Sumatera Barat ini Iya, amin, agar bisa membawa APBN ke Sumbar gitu Bu ya. Iya, betul. Iya, kita doakan Bunda kita Bu Nevi duduk menjadi Amin, kembali menjadi amin, anggota Rabbal DPR alamin. Ibu ya. Selamat Bu, Iya. makasih banyak Bu. Sama-sama, Pak Ya, Firman, mohon maaf ya. kalau mungkin waktunya agak Iya, sedikit ya. nggak apa-apa, insya Allah. Baik demikian ya di sana podcast ya pembicaraan kita bincang kita dengan Bu Nevi ya sudah ya dengan waktu yang begitu singkat tapi begitu padat ya mohon maaf kalau ada yang salah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendek waktunya Bu. Iya, tambah dong, sambung lagi.